الصلاة والسلام عليك. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernahkah bermimpi digigit ular atau bertemu ular? Ini maknanya menurut Ibnu Sirin. Banyak di antara kita yang pernah mendengar bahwa mimpi digigit ular adalah pertanda akan segera menikah. Sayangnya tidak banyak yang tahu dari mana sebenarnya keterangan ini bermula. Apakah benar mimpi tersebut berarti seseorang yang masih sendiri akan segera menuju ke pelaminan atau menikah? Menafsir mimpi bukanlah suatu hal klinik atau tabu. Upaya menafsir mimpi juga pernah dilakukan oleh seluruh anak Adam, tak terkecuali Nabi Yusuf. Beliau adalah nabi yang terkenal sebagai penakwil mimpi. Dalam Islam, mimpi digunakan sebagai mengukur kadar kejujuran seseorang. Semakin jujur seseorang ketika terjaga maka semakin benar mimpi dalam tidurnya. Ini didasarkan kepada sabda Nabi Muhammad SAW. Apabila telah dekat waktunya hari kiamat, hampir saja mimpi orang yang beriman tidak akan berdusta. Yang paling benar mimpinya adalah orang yang paling jujur ucapannya. Mimpi itu ada 3, mimpi yang baik sebagai kabar gembira dari Allah, mimpi yang buruk yang berasal dari setan, dan mimpi yang berasal dari diri manusia sendiri. Maka apabila salah satu dari kalian memimpikan sesuatu yang dibenci, hendaklah ia bangun sholat dan tidak menceritakannya kepada orang lain. Hadis riwayat Abu Dawud, At-Tirmizi, Ibnu Majah, Ahmad bin Hanbal, At-Tabarani, dan Al-Hakim. Muhammad Ibnu Sirin pernah menulis sebuah kitab yang berjudul Tafsir Al-Ahlam, kitab yang memuat tentang kumpulan mimpi-mimpi dan cara memahaminya. Ibnu Sirin menyebut bahwa mimpi yang benar itu ada 2 macam. Pertama adalah mimpi benar yang tidak membutuhkan penafsiran karena telah jelas tergambar dalam mimpi. Dan kedua adalah mimpi yang membutuhkan penafsiran karena ia mengandung hikmah dan makna lain di luar yang dilihat dalam mimpi. Berkaitan dengan mimpi bertemu dengan ular, dalam bahasa Arab ular disebut dengan hayyah, bentuk jamaknya adalah hayyaat. Kata hayyat serumpun dengan kata hidup yang dalam bahasa Arab juga disebut hayyah. Ular di dalam mimpi adalah simbol yang membutuhkan penafsiran. Ia bisa berarti musuh, negara, harta, perempuan atau anak, atau sumber-sumber kehidupan lainnya. Jika seseorang bermimpi bertemu ular yang sangat besar atau sakbaan dalam mimpinya, sedangkan ia tidak takut menghadapinya, maka menurut Ibnu Sirin berarti ia akan memperoleh kekuatan atau kuah dan kekuasaan atau daulah. Sebaliknya jika seseorang bermimpi dan melihat di dalam mimpinya ia sedang memasukkan ular ke dalam rumahnya, maka hal itu menunjukkan adanya musuh yang ingin berbuat buruk kepadanya. Akan tetapi jika ular yang masuk ke dalam rumah tersebut berhasil ditangkap kembali, maka orang yang memimpikan hal tersebut akan memperoleh keuntungan dari orang yang jahat kepadanya. Hal ini menurut Ibnu Sirin sesuai dengan firman Allah. Peganglah ia dan jangan takut, kami akan mengembalikannya kepada keadaannya semula. Quran Surah Toha ayat 21. Makna lain dari keberadaan ular dalam mimpi adalah ia merupakan jelmaan dari anak manusia. Ular yang berukuran kecil, ketika seseorang melihatnya di dalam mimpi yang tiba-tiba keluar dari saluran kencing, maknanya menurut Ibnu Sirin adalah bahwa ia akan dikaruniai seorang anak. Ular juga merupakan simbol dari perempuan, ketika seseorang bermimpi memukul ular dan memotong-motongnya menjadi 3 bagian, maka dalam kehidupan nyata, ia akan mentalak istrinya sebanyak 3 kali. Jika seseorang bermimpi membunuh seekor ular, maka ia diprediksi akan menikahi seorang perempuan. Dikisahkan bahwa Ibnu Sirin pernah ditanya tentang seseorang yang bermimpi tentang ular yang dilihatnya di dalam mimpi. Aku bermimpi melihat seekor ular yang berlari, dan aku mengikutinya, lalu ia masuk ke dalam lubangnya. Saat itu aku tengah memegang sekop lalu aku menutup lubang tersebut dengan sekop. Apakah kamu sedang melamar seorang perempuan? Iya. Sebentar lagi engkau akan menikahinya, dan memperoleh warisan darinya. Lalu pada akhirnya fulan tersebut menikahi perempuan itu, dan tidak lama kemudian perempuan tersebut meninggal dunia serta meninggalkan warisan sebesar 7.000 dirham.
Ibnu Sirin sebagaimana orang pada umumnya, ada kalanya salah dalam memberikan penafsiran terhadap sebuah mimpi. Bisa jadi penafsiran Ibnu Sirin berbeda dengan penafsiran ulama lain. Atau bisa pula ular yang sama di dalam mimpi orang yang berbeda memiliki makna yang berbeda, dan tidak bisa digeneralisir sedemikian rupa. Oleh sebab itu tidak tepat dikatakan bahwa seluruh prediksi Ibnu Sirin pasti akan terjadi. Karena yang menentukan segalanya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meski demikian, tradisi menafsirkan mimpi bisa menjadi khazanah tersendiri bagi umat Islam. Wallahu a'lam bishawab. Semoga video ini bisa menambah wawasan dan pengetahuan kita tentang Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. كدت تركن إليهم شيئا قليلا